Oke teman-teman, di dalam Islam itu ada yang namanya muamalah dan di dalam muamalah ini ada beberapa, ada yang disebut dengan jual beli, ada lembaga keuangan syariah dan ada juga yang namanya pegadaian dan lain-lain. Masih banyak lagi yang dibahas di dalam muamalah. Nah, dalam kesempatan kali ini kelompok kami, saya bersama Kang Ferry akan membahas mengenai pegadaian syariah. Apa saja yang akan kami bahas? Di antaranya, satu, pegadaian syariah menurut syariah Islam itu seperti apa? Kemudian, yang menjadikan landasan hukum gadai syariah itu apa saja menurut Quran dan hadis? Kemudian, ada konsep gadai syariah. Kemudian ada syarat sah gadai syariah, ada juga rukun gadai syariah. Kemudian ada yang namanya akad transaksi gadai syariah itu seperti apa. Kemudian selain dari itu, si pegadaian ini bisa berakhir akadnya apabila apa gitu akan kami jelaskan juga. Kemudian ada juga jasa dan produk pegadaian syariah. Nah, baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah menurut perspektif atau syariah Islam. Perspektif Islam disebut dengan istilah rahan, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Nah, kata rahan ini secara bahasa atau secara etimologi berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Maka dari segi bahasa, rahan ini bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Nah, jadi menurut istilah bahwa ar-rahan ini adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Itu pengertian dari rahan atau gadai syariah menurut syariat Islam. Selanjutnya tentang landasan hukum syariah, kemudian tentang konsep gadai syariah dan tentang syarat sah gadai syariah akan dibahas oleh teman saya, yaitu Kang Ferry. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihahum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep gadai syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.
Itu ada 4, di antaranya yang pertama adanya sigot. Sigot itu adalah ijab kabul yang dilakukan dari penggadai dan yang menggadaikan. Kemudian yang kedua adanya rahin dan murtahin, yaitu terdapat orang yang berakad. Yang ketiga adanya marhun. Marhun itu adalah adanya barang jaminan, baik barang maupun harta. Kemudian yang keempat adalah adanya marhun bih. Marhun bih itu adalah hutang. Syarat sah gadai ada 4. Pertama, sighot. Kedua, orang yang berakal. Ketiga, barang yang dijadikan jaminan. Keempat, hutang atau marhun bih. Yang menjadi akad transaksi di gadai syariah, yang pertama ada yang namanya qardul hasan, kemudian ada akad mudharabah, yang ketiga ada akad bai muqayyadah, dan ada akad ijab. Akad qardul hasan adalah akad yang diberikan tanpa adanya tambahan atau keuntungan, tanpa adanya jasa dan sebagainya. Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha. Jadi di sini dalam hal permodalan. Akad bai muqayyadah adalah jual beli di mana pertukarannya terjadi antara barang dengan barang atau barter gitu. Itu adalah bai muqayyadah. Nah, biasanya akad yang dilakukan di bai muqayyadah ini dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat dan produk. Yaitu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Atau disebut juga kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak yang sudah ditetapkan. Dan setiap akad gadai ini ada berakhirnya gitu ya. Nah, kapan berakhirnya akad gadai ini? Yang pertama, apabila barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya, maka berakhirlah gadai tersebut, transaksi gadai ini. Kemudian yang ketiga, rusaknya barang rohin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin. Nah, itu juga dikatakan berakhir akad gadainya. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan barang rohan dengan barang penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun dari murtahin. Untuk selanjutnya adalah tentang jasa dan produk yang ada di pegadaian syariah. Di antaranya yang pertama ada yang namanya pemberian pinjaman atau pembayaran atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua adanya penaksiran nilai barang. Yang ketiga adanya penitipan barang atau ijaroh. Dan yang terakhir adalah gold counter. Baik teman-teman, itulah yang kelompok kami jelaskan mengenai pegadaian syariah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya dalam bermuamalah. Sehingga ketika kita bermuamalah terjauh dari barang yang diharamkan, yang terjauh dari riba dan gharar. Demikianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.